Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari Universitas Negeri Makassar, kelas PTIKE. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester genap tahun 2021. Mata kuliah elektronika analog dan digital. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Wawasan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, yaitu peralatan elektronik, komputer, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik. Berikut contoh peralatan elektronik. Selanjutnya, sejarah perkembangan elektronika. Baiklah, di sini adalah bidang-bidang elektronika. Terdapat 4 sub-bagian, yaitu bidang instrumentasi dan kontrol, bidang telekomunikasi, bidang elektronika konsumer, dan bidang elektronika kuantum. Komponen rangkaian dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Berikut adalah komponen elektronika. Komponen elektronika ini terbagi menjadi 2, yaitu komponen aktif untuk memperkuat sinyal dan komponen pasif yang tidak memperkuat sinyal. Baiklah, kita ke pembahasannya. Berikut adalah rangkaian elektronika. Dan ini adalah sistem elektronika. Oke, selanjutnya kita ke dasar-dasar elektronika. Dasar-dasar elektronika yaitu elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom atau nukleus berupa proton dan neutron, dan elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Berikut arus listrik dan muatan listrik.
Di sini kita bisa lihat penjelasan dari muatan listrik. Baiklah, selanjutnya adalah tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Berikut penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan suatu arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, dan semikonduktor atau setengah penghantar. Berikut penjelasan dari konduktor dan isolator. Baik, selanjutnya adalah semikonduktor. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya dari sistem elektronika analog dan digital. Analog dan digital. Kata tersebut terbagi menjadi dua, yaitu analog. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range atau pengolahan data dan sinyal. Yang kedua adalah digital. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, bisa naik atau turun secara drastis. Dan ada penjelasan data dan sinyal. Selanjutnya pembahasan elektronika dan analog. Selanjutnya adalah sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Berikut juga ada transmisi analog. Transmisi analog terdapat dua jenis dari transmisi analog, yaitu satu analog to analog transmission. Yang kedua adalah digital to analog transmission. Berikut penjelasan dari masing-masing jenisnya. Baiklah, selanjutnya ke elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Biasa juga disebut representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau biasa disebut dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat.
tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Berikut juga terdapat fungsi dari sinyal digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem biner, yaitu 0 dan 1 dalam menginterpretasikan informasinya. Sedangkan transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan dari digital to digital transmission dan analog to digital transmission. Baiklah, selanjutnya ke klasifikasi komponen elektronika digital. Komponen elektronika terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Berikut penjelasan dari komponen pasif beserta dengan jenis-jenisnya. Yang pertama, resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan dari nilai resistor ini adalah ohm. Berikut fungsi dan jenis resistor. Selanjutnya adalah kode warna pada resistor. Baiklah, kita ke nilai resistor berdasarkan warna. 4 gelang. Berikut penjelasannya dan contoh gambarnya. Selanjutnya ke nilai resistor berdasarkan warna, 5 gelang. Baiklah, ini adalah jenis-jenis resistor. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Berikut adalah fungsi-fungsi kapasitor. Kapasitor terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis atau persegi 4. Selanjutnya adalah kapasitor polister. Kapasitor polister adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polister dengan bentuk persegi 4. Selanjutnya adalah kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas dan pada umumnya
nilai kapasitor kertas berkisar di antara 300 pf sampai 4 µs. Selanjutnya, kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Lalu adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Selanjutnya adalah kapasitor tantalum. Biasanya memiliki polaritas arah positif dan negatif, seperti halnya kapasitor elektrolit, dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Yang ketiga adalah induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Berikut adalah fungsi-fungsi induktor dan jenisnya. Selanjutnya, kita ke komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen aktif memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Berikut jenis-jenis dioda. Baiklah, selanjutnya adalah transistor. Transistor dan ada jenis-jenisnya. Selanjutnya terdapat transistor bipolar. Yang kedua adalah transistor efek Medan. Yang ketiga adalah komponen aktif yang bernama IC atau Integrated Circuit. IC ini adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Berikut adalah bentuk dan simbol IC. Yang keempat adalah saklar atau biasa disebut switch. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya dari rangkaian penguat. Penguat adalah suatu piranti yang berfungsi menguatkan daya sinyal masukan.
Prinsip penguat ini sederhana. Ia terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitter bersama atau common emitter. Yang kedua, kolektor bersama atau common collector, dan basis bersama atau common base. Yang pertama, penguat common base. Berikut penjelasan dan contoh gambarnya. Yang kedua adalah penguat common emitter, dan yang ketiga adalah penguat common collector. Baiklah, selanjutnya berikut adalah perbandingan konfigurasi transistor berdasarkan sifatnya. Kita ke pembahasan rangkaian komparator. Rangkaian komparator ini adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Sebuah rangkaian komparator akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu saluran input dengan tegangan referensi. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu rangkaian penyearah gelombang atau rectifier. Rangkaian penyearah ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Rangkaian penyearah terbagi atas 2, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Yang pertama, rangkaian penyearah setengah gelombang. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua adalah rangkaian penyearah gelombang penuh. Selanjutnya, transformator atau biasa disebut dengan trafo. Berikut adalah rumus untuk menentukan tegangan, arus, dan lilitan pada sebuah trafo. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.